Suraqah bin Malik bin Ma'syar begitu nafsunya ingin mendapatkan hadiah yang besar ini, langsung dia sendirian berangkat mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengejar dengan kuda yang sangat kencang. Namun hanya beberapa puluh kilo saja, kuda tersebut terjungkal dan jatuh beserta dengan pengendaranya yang bernama Suraqah itu. Terguling-guling. Kemudian dia bangun lagi, dia pegang lagi kendaraannya kuda itu, kemudian dia naiki lagi, dia pacu lebih kencang. Baru hanya beberapa kilo lagi, kudanya terjungkal kembali untuk yang kedua kali. Dia pun ikut terpental jauh dari kudanya. Lalu dia bangkit kembali dan dia naiki lagi kudanya dan dia pacu lagi untuk mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tinggal hanya beberapa meter saja, Rasulullah dan Abu Bakar terlihat dengan guide-nya sedang berjalan mengendarai untanya. Namun untuk yang ketiga kalinya, kuda yang dikendarai oleh Suraqah bin Malik terpendam ambles ke dalam pasir, tidak berkutik sama sekali. Dan dia terjatuh, terpental jauh dari kudanya. Lalu dia ingin mengejarnya. Tapi Suraqah melihat, menyaksikan dengan kedua belah matanya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diliputi dan dibentengi oleh asap yang begitu tebal, sejenis angin topan. Akhirnya disitulah Suraqah sadar bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dia sadar bahwa Muhammad Rasulullah adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berteriak, "Wahai Rasulullah, ini aku adalah Suraqah bin Malik. Tunggu, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu." Demi Allah, tidak ada yang akan aku dapatkan sesuatu dari kebencian ini. Akhirnya Abu Bakar pun menoleh ke belakang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memerintahkan, "Wahai sahabatku Abu Bakar, tolong datengin dia. Apa yang dia inginkan dan apa yang dia ingin katakan." Lalu ditanyalah oleh Abu Bakar. Dia mengakui akan kerasulan Muhammad. Yang dia pinta hanya secarik surat. Kalau sekarang berupa kertas. Yang mana dia ingin ditulis di situ, menyatakan bahwa dirinya dengan Rasulullah sudah bertemu dan tidak kuasa untuk membunuh Rasulullah, bahkan ikrar untuk masuk Islam, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang akhirnya ditulislah apa yang diinginkan oleh Suraqah dari tulang dan pelepah. Kemudian setelah ditulis, dibawa oleh Suraqah kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Dan di sana mereka sudah mengetahui
bahwa Suraqah sudah mengikrarkan diri masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perjalanan itu sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan salah seorang di mana orang tersebut bernama Ummu Ma'bad. Salah seorang yang berasal dari kabilah Khuza'ah. Ummu Ma'bad berasal dari kabilah Khuza'ah. Di dalam perjalanan itu belum sampai ke Masjid Quba, dia melihat Ummu Ma'bad memiliki seekor kambing dengan beberapa anaknya. Kambing itu sangat kurus sekali. Kambing itu sangat kurus sekali. Dan tidak mengeluarkan air susu. Sementara anaknya ini membutuhkan air susu dari induknya. Dan Rasulullah dengan sahabatnya pun dalam keadaan haus. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang kita perjalanan dari Makkah ke Madinah itu banyak restoran. Ya. Bahkan mobil yang dikendarai oleh kita juga sudah menyediakan air-air mineral. Sehingga tidak sulit rasanya kalau kita haus untuk mendapatkan air minum. Zaman dulu tandus dan gersang, sulit untuk mencari air, apalagi di musim panas. Nah, di dalam perjalanan ini menyaksikan Rasulullah, ya, Rasulullah menyaksikan kambing yang begitu kurus itu yang tidak mengeluarkan asinya. Susunya dipegang oleh Rasulullah. Susu kambing terbus dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika itulah kambing yang kurus yang tidak mengeluarkan air susu langsung keluar air susunya begitu deras dan banyaknya. Ditadangi oleh Rasulullah. Ditadangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah tempat. Kemudian diminumkan ke anak-anak kambing itu sehingga anak kambing tersebut tidak kehausan. Kemudian untuk yang kedua kalinya ditadangi juga air susunya yang terus masih mengalir. Kemudian diberikan kepada sahabatnya Abu Bakar dan juga gaibnya yang beserta dengan dia, sehingga hilanglah dahaganya. Kemudian Rasulullah pun menadangi air susu kambing tersebut dan diminum untuk dirinya. Saudara-saudara, begitulah akhlak Rasulullah. Kenapa yang diberikan kepada anak kambing dulu, padahal dia adalah hewan? Kenapa air susu tersebut diberikan kepada sahabatnya dulu, padahal dia pun kehausan? Setelah itu ada sisa air susunya baru diteguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiada lain memberikan contoh akhlak kepada kita untuk memprioritaskan segala kebaikan untuk orang lain, untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan kepada binatang sekalipun. Sebab kebaikan yang kita berikan kepada orang lain
Jangankan lagi manusia, seekor binatang pun akan menjadi sedekah dan mengalir. Kita ingat sebuah cerita. Ada seorang wanita yang bergelumur dengan dosa. Imra'atun baghiyah tadkhulul jannata bimusa'adatil kalbi. Ada seorang wanita yang bergelumur dengan dosa. Dia menjajakan dirinya, imra'atun baghiyah, menjajakan dirinya kepada orang lain yang bukan muhrim. Ketika sedang berjalan di sebuah padang pasir, kemudian dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, hampir mati karena kehausan. Lalu sebagai rasa kemanusiaannya, ada sebuah sumur, kemudian dia ikat dengan tali. Dia ikat dengan tali baju yang dimilikinya, dicelupkan ke dalam dasar sumur. Setelah mengenai air, ditarik kembali, diperas, sehingga ada air yang mengalir dari perasan bajunya. Diarahkan ke anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, yang hampir mati kehausan. Apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Dia masuk surga karena menolong anjing yang hampir mati kehausan. Inilah kalimatnya, imra'atun baghiyah tadkhulul jannata bimusa'adatil kalbi. Seorang wanita yang bergelumur dengan dosa masuk surga gara-gara menolong seekor kan. Itu yang ditolong adalah makhluk Allah yang dinyatakan najis mughallazah kalau kita pegang. Bagaimana kalau yang ditolong itu adalah makhluk yang lain berupa binatang yang tidak najis mughallazah? Bagaimana yang ditolong itu adalah manusia sebagai makhluk terbaik Allah ciptakan di permukaan bumi? Maka kalau kita memiliki pohon itu berbuah, jangankan lagi dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang yang bernama codot sekalipun, itu adalah sedekah yang bisa menghantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Ummu Ma'bad. Ya. Begitu Rasulullah pergi dengan Abu Bakar untuk melanjutkan perjalanan menuju Kuba. Sebelum sampai ke Madinatul Munawwarah, datanglah Abu Ma'bad dan mengetahui. Dia bertanya kepada Ummu Ma'bad, apa yang terjadi? Ummu Ma'bad menceritakan, tadi datang seorang laki-laki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memegang kambing kita yang susunya tidak mengalir sedikit pun. Begitu dia pegang, dia mengalir dengan derasnya. Siapa mereka? Saya melihatnya dari ciri-cirinya itu adalah dia salah satu anggota dari suku Quraisy. Lalu Abu Ma'bad pun mengerti bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicari, orang yang menjadi nabi dan rasul sebagai utusan. Akhirnya berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebuah tempat yang kita kenal dengan Quba. Di situ Rasulullah berhenti sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Madinatul Munawwarah.
Di situ Rasulullah mendirikan masjid. Ya. Masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah di kota Yasrib yang menjadi Madinah sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Quba. Setelah selesai dalam proses pembuatannya, melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang ikut bergabung pada saat itu. Kemudian setelah itu meneruskan perjalanan menuju Madinatul Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah liku-liku perjuangan Rasulullah dalam perjalanan yang begitu sulit dan dihantui dengan kejaran serta teror akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pertolongan dan memberikan kemenangan yang besar yang nantinya akan dibawa oleh Rasulullah dengan para pengikut dari kemenangan tersebut dengan kejayaan Islam, dan nantinya akan kembali ke Makkah Al-Mukarramah untuk membebaskan kota Mekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan mengkaji sirah nabawiyah, mudah-mudahan ini adalah salah satu wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang dinyatakan oleh Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Engkau adalah bersama-sama dikumpulkan nanti dengan orang-orang yang engkau cintai. Kecintaan kita kepada Rasulullah sebagaimana kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ini sebagai satu pengukuhan bahwa betapa pentingnya mencintai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Mata as-sa'ah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Mata as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang luar biasa itu?" Sahabat tersebut menjawab, "Tidak banyak ya Rasulullah. Yang kami persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang dahsyat itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya." Akhirnya keluarlah kalimat yang menyatakan, nanti anta satuhsaru ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dan dihimpun bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, insya Allah akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka di dalam surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah pembenaran kita, dan mudah-mudahan juga nambah keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agama yang hak yang kita cintai. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.